Makassar, kita ikuti siaran langsung dalam rangka Hari Jadi Sulsel ke-356 tahun 2025 bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Saat ini saya Karina Kandi bersama tim siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-356 untuk Sulawesi Selatan. Kami akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-356 Sulawesi Selatan yang mana berlangsung untuk tahun ini dilakukan di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Karena jika biasanya dilakukan rapat paripurna ini dilakukan di gedung DPRD Sulsel, tahun ini dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur. Kami gambarkan untuk Anda pendengar, saat ini seluruh tamu undangan sudah mulai menempati tempat yang disediakan. Kemudian juga saat ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga Ketua DPRD Sulsel juga sudah menempati tempat yang disediakan. Ruangan pola kantor gubernur ini juga disulap, kemudian sama persis dengan ruang rapat di DPRD Sulsel, di mana tempat para anggota dewan ini berada di bagian tengah, disusun secara rapi dari kiri ke kanan. Kemudian untuk para kepala daerah berada di sebelah kanan dari tempat saya berdiri saat ini, yang mana kami khusus media ini ditempatkan di bagian atas ya, ada lantai 2 dari ruang pola ini. Kemudian para kepala OPD dan juga para tamu undangan juga berada di sebelah kiri dari mimbar tempat gubernur dan juga ketua DPRD bersama wakil ketua DPRD saat ini. Dan selain itu para kepala OPD juga nampak di bagian belakang dari barisan tempat anggota DPRD Sulsel, yang mana saat ini sudah menempati tempat yang disiapkan baik dari sisi kiri maupun kanan. Nampak dari kejauhan terlihat Kepala BPBD Sulsel Bapak Amson Padolo ini hadir dengan mengenakan pakaian adat Toraja ya. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa secara keseluruhan para tamu undangan yang hadir ini memang rata-rata mengenakan pakaian adat, baik itu pakaian adat Bugis, kemudian Bugis Makassar, dan juga sebagian mengenakan pakaian adat Toraja. Dan memang ini adalah pakaian yang seluruh suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Ya, pendengar, rapat paripurna dalam rangka memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan ini sudah dimulai. Nantinya kita di dalamnya juga nanti akan ada penandatanganan MOU atau penyerahan penghargaan kepada beberapa perusahaan dan juga lembaga yang akan diberikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita ikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pagi pemirsa dan salam sejahtera untuk kita semua. Selama lebih dari 3 dekade dan juga setengah abad, Sulawesi Selatan telah dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Dan hari ini kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tema peringatan hari ini yakni Sulsel Maju dan Berkarakter yang menjadi penegasan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Dan tema ini merefleksikan semangat untuk maju, untuk terus bertekad dalam arah pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Selain itu juga menanamkan karakter yang bernilai luhur dengan nilai-nilai Sipakatahu, Sipakalebi, dan Sipakaiga. Langsung dari ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mari kita ikuti bersama rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Provinsi Sulawesi Selatan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام hingga genap berusia 356 Allahumma ya Allah, tahun. Kami Tuhan yang memohon Maha kepadamu
dengan Jadikanlah memanjatkan momentum puji dan peringatan syukur ini sebagai kehadirat-Mu titik balik di hari bagi yang amat kami berbahagia untuk ini. membangun masyarakat Kami Sulawesi bersyukur Selatan atas ke arah karunia-Mu yang lebih baik. yang Engkau Allahumma ya limpahkan Qawiyu ya kepada Matin, daerah kami dengan tercinta hati yang Sulawesi tulus dan Selatan ikhlas, hingga genap berusia anugerahkanlah kepada kami 356 kekuatan tahun. dan Kami kemampuan memohon untuk kepadamu, senantiasa bergerak jadikanlah maju momentum dalam peringatan segala ini sektor sebagai pembangunan, titik balik dan bagi kami tanamkanlah untuk dalam membangun sanubari masyarakat kami Sulawesi Selatan nilai-nilai ke arah integritas yang dan lebih baik. akhlak mulia, serta Allahumma ya kuatkanlah Qawiyu ya kami Matin, dalam dengan semangat, hati yang tulus dan sipakatau, ikhlas, sipakaima, dan anugerahkanlah sipakalebi kepada kami sebagai kekuatan nilai dan luhur budaya kemampuan yang kami untuk junjung tinggi. senantiasa bergerak Sesungguhnya maju Engkau dalam segala sebaik-baik sektor pemberi pembangunan. hidayah. Dan Allahumma ya tanamkanlah Aziz ya dalam Ghafur, sanubari kami ampunilah nilai-nilai segala dosa kami, integritas dan akhlak jauhkan mulia, kami dari segala serta bencana dan kuatkanlah kami perpecahan. dalam Satukanlah semangat, hati kami dalam sipakatau, semangat sipakaima, persatuan dan kebersamaan, sipakalebi, serta sebagai jadikanlah nilai Sulawesi budaya Selatan yang sebagai kami daerah yang tinggi. aman, Sesungguhnya damai, Engkau makmur, sebaik-baik dan pemberi sejahtera. hidayah. Rabbana Allahumma ya Aziz atina ya fid dunya Ghafur, hasanah wa ampunilah fil segala akhirati dosa kami, hasanah wa jauhkan qina kami azaban dari nar. segala Wa bencana sallallahu dan alaihi perpecahan. wasallam Satukanlah walhamdulillahi hati kami rabbil dalam alamin. semangat persatuan Wassalamu dan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan hadir membersamai kita, dan juga pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Haji Rusdi Mase. Yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Bapak Andi Abdul Waris Halid SEMM. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSIMM. Selamat datang Pak. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Naomi Oktarini. Yang kami banggakan dan yang kami sayangi serta kami cintai, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSc, yang juga pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2025. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, hadir bersama kita Kapolda Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Polisi Nasri SIK MH, Panglima Divisi 3 Kostrat yang diwakili Irdiv 3 Kostrat Brigjen TNI Alexus Nugra, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen TNI Andi Ansar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Dr. Andes Herel R. MH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Dr. Haji Bambang Herianto SHMH, Panglima Komando Daerah Angkatan Laut 6 Makassar yang diwakili oleh Aspers dan Koderal 6 Bapak Kolonel Laut Iwan Iskandar MTR OP SLA, Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara 2 diwakili oleh Asper Kas Kodau 2 Kolonel Penerbangan David Ali Hamzah,
Kepala Auditorat Militer Tinggi 4 Makassar, Bapak Marsma TNI Wahyu Priyobudi, Panglima 14 Hasanuddin yang diwakili oleh Asper Kasdam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Arman Salo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulsel, Bapak Dr. Abdillah SHMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan diwakili Kabid Pemberantasan Kombes Polisi Ardiansah SIK MSI. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, para Wakil Ketua Bapak Rahman Pina SIPMISI, Bapak Wakil Ketua Bapak Yasir Mahmud SE beserta Ibu Tenri Engka, Ketua Ikawan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Bapak Sufriadi Arif SPDI MSI beserta Ibu, Wakil Ketua 4 Bapak Fauzi Andi Wau SOS, para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Jufri Rahman MSI beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Melanie Simon. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir juga membersamai kita Ketua DPRD periode 2019-2024 yang juga merupakan Bupati baru Ibu Andi Ina Kartikasari. Yang saya hormati Konjen Jepang Mr. Ohashi Koichi, yang saya hormati Konjen Australia Mr. Todd Diaz, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan pimpinan BUMD yang berkenan hadir, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kabid Pemeriksa Sulawesi Selatan 2, Bapak Arif Prasojo SEAK, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Muhlasin. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rasono AK MAK, Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua Bapak Fuad Saen, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bapak Doni Erwan Brilianto STMM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basmal SOS SHMH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Bapak Rizky Ernadi Wimanda, Ketua KPU Sulawesi Selatan Bapak Hasbullah SOS MKSOS, dan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Ibu Mardiana Rusli SEMIKOM, Direktur Utama Bank Sulselbar Bapak Haji Julius Wandi. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Profesor Taufik. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir membersamai kita para bupati dan wali kota atau yang mewakili se-Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sudah bisa menghadiri kegiatan kami. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan partai politik tingkat provinsi atau yang mewakili. Yang saya hormati para asisten, staf ahli gubernur dan para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi profesi yang saya banggakan. Yang kami hormati para kepala desa yang hadir secara virtual se-Sulawesi Selatan. Yang saya hormati kelompok pakar tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan media, para undangan yang kami mohon maaf apabila tidak sempat disebutkan satu persatu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan sayang kami kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semuanya dapat berkumpul dalam suasana yang hikmat di acara rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan. Untuk itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta semua lapisan masyarakat Sulsel, di hari yang penuh kebahagiaan ini, izinkan kami mengucapkan
selamat memperingati 356 tahun Sulawesi Selatan yang tahun ini mengambil tema Sulsel Maju dan Berkarakter. Boleh kita tepuk tangan semuanya. Baiklah, dengan senantiasa memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas perkenan hadirin sekalian, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Minggu 19 Oktober 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya muliakan, masa waktu 356 tahun adalah suatu perjalanan yang sangat panjang dengan begitu banyak peristiwa dan berbagai catatan sejarah yang telah terukir bagi masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Peristiwa dan pengalaman tentu menjadi bahan koreksi untuk menjadikan kita merenungkan kembali apa yang sesungguhnya masih kurang dan belum tercapai dalam pembangunan serta kemajuan Sulawesi Selatan saat ini. Tahun 2025 ini diawali dengan pelantikan Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Haja Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan merupakan sejarah pertama kalinya Wakil Gubernur dipimpin oleh perempuan di Sulawesi Selatan. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya dari 481 daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Seiring dengan berjalannya waktu, kami juga telah menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2029 yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Peringatan 350 tahun Sulawesi Selatan di tahun 2025 ini juga terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini diwarnai dengan berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa unjuk rasa yang berujung kerusuhan yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025. Sehingga mengakibatkan kebakaran dan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan gedung pemerintahan, di antaranya kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor DPRD Kota Makassar, dan khusus di DPRD Makassar, selain adanya kerusakan fisik, juga menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, dalam momentum peringatan Hari Jadi Sulsel ini, kami kembali ucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Semoga arwah almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Meskipun saat ini kami di DPRD Sulawesi Selatan masih dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, kami masih harus berkantor di kantor sementara, namun tugas dan fungsi DPRD tetap harus berjalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai. Rapat paripurna hadirin yang saya muliakan, kami menegaskan bahwa gedung DPR adalah milik rakyat. Meski bangunannya hangus terbakar, semangat kami untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tidak akan pernah padam. Kami mendengarkan setiap aspirasi yang hadir di rumah kami dari seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan. Walaupun masa jabatan kami baru memasuki tahun pertama, namun kami akan tetap berkomitmen sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dengan tetap menjaga marwah demokrasi dan semangat kebersamaan untuk masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kita berharap bahwa peristiwa tersebut cukuplah menjadi bagian dari sejarah panjang Sulawesi Selatan yang perlu diambil hikmahnya untuk selanjutnya menjadi bahan pembelajaran kita bersama dan terus memupuk tali persaudaraan dan persatuan berdasarkan prinsip kearifan lokal Sulawesi Selatan, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakayengep. Untuk itu,
kerjasama, solidaritas, dan sinergi, serta hubungan harmonis antara Forkopimda, juga dukungan dan peran aktif dari Bupati, Wali Kota, serta stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk dapat tetap menjaga keutuhan dan kedamaian Sulawesi Selatan dalam upaya kita bersama untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadirin yang saya muliakan, pada peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan ini, kami juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur beserta Ibu Wakil Gubernur serta seluruh OPD yang terkait bahwa diperlukan adanya komitmen yang teguh dalam rangka implementasi dan pencapaian target berbagai program kegiatan yang telah disepakati pada Perda RPJMD tahun 2025-2029. Kami juga kembali mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memaksimalkan potensi yang ada sehingga target pertumbuhan ekonomi seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,2% sampai 8,2% tahun 2029 dapat tercapai. Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada 5 Agustus 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan kedua tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35% dan perekonomian Sulawesi Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebesar 188,48 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2025. Demikian halnya dengan target Gini rasio pada RPJMD tahun 2025-2029 sebesar 0,330 sampai 0,335 pada tahun 2029, dan menurut data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret 2025, Gini rasio Sulawesi Selatan berada pada angka 0,363. Tentu masih dibutuhkan kerja keras untuk merealisasikan, dan kami di DPRD tentu siap bekerja bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait. Kami juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil menurunkan angka stunting sebesar 4,1% dari 27,4% dari tahun sebelumnya menjadi 23,3% berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Capaian ini membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penurunan stunting tertinggi kedua di Indonesia. Pada sisi lain, tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil penilaian BPK. Forum Paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu proses selanjutnya. Saya persilakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan secara singkat sejarah Hari Jadi Sulawesi Selatan telah kita oleh dengarkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi yang telah membuka rapat paripurna perayaan hari ulang tahun ke-356 Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan sejarah Hari Jadi Sulawesi Selatan oleh Sekda Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993, Haji Senal Basri Palaguna, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, kala itu menggagas lahirnya Hari Jadi Sulawesi Selatan dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap jati diri dan masyarakat dalam rasa persatuan dan kesatuan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Gagasan ini tindaklanjuti dengan studi banding ke beberapa daerah dan tudang sipulung dalam bentuk seminar pada tanggal 18 sampai 19 Juli 1995 di ruangan ini, ruangan Pola Kantor Gubernur, yang dihadiri kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat, bini sepuh, pimpinan daerah tingkat 1 dan tingkat 2 beserta sejumlah tokoh daerah, pimpinan organisasi politik dan organisasi pemuda se-Sulawesi Selatan untuk merumuskan hayat bersama ke dalam substansi dan analog yang menjadi simbol untuk memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perannya terhadap kelanjutan pembangunan di daerah ini. Seminar ini menampilkan 19 makalah utama dan makalah kunci dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan serta sejumlah makalah sumbangan dan tulisan lainnya dari berbagai unsur secara spontan. Pada seminar ini
berhasil menjaring sejumlah keinginan berbagai kalangan yang teruji dengan pembahasan dari sejumlah cendekiawan. Forum ini memutuskan rekomendasi berupa 5 rumusan usulan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan berpijak pada momentum puncak peristiwa di Sulawesi Selatan yang dianggap layak dan pantas. Pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama staf sesuai usulan dan momentum puncak kejayaan peristiwa di Sulawesi Selatan yang dimaknai memiliki bobot nilai yang sama. Maka simpulan yang dihasilkan adalah dipandang perlu memadukan atau menggabungkan rumusan yang ada dalam sebuah rumusan yang bermakna simbolik, yaitu tanggal 18 bulan Oktober tahun 1669. Kesepakatan ini dilanjutkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan menjadi rancangan peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan untuk dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan melalui mekanisme tata tertib DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan dan melalui peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 1995, DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan menyetujui dan menetapkan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai hari jadi Sulawesi Selatan. Tanggal 19 sebagai tanggal simbolik kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 19 Agustus 1945, peserta dari Sulawesi Selatan dengan semangat dan antusias serta secara spontanitas melepaskan segala atribut kerajaan dan menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan Oktober bermakna penting karena terdapat 2 momentum simbol kebersamaan dan persatuan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Pertama, kesepakatan para raja di kawasan Sulawesi Selatan untuk mendukung Dr. Samuel Yaakob Ratulangi menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi pada tanggal 15 Oktober 1945 dan peristiwa rekonsiliasi raja-raja bersaudara yang terlibat dalam Perang Makassar, di mana rekonsiliasi itu berlangsung pada bulan Oktober 1674. Sedangkan tahun 1669 merujuk pada fakta dan data sejarah berakhirnya Perang Makassar. Dalam tahun tersebut telah terjadi peristiwa heroisme yang luar biasa, di mana para Tubarani telah mempertaruhkan segala daya dan upaya dalam perang 40 hari 40 malam sebelum benteng Sumba Opu dihancurkan oleh pihak penjajah Belanda. Semangat tak kenal menyerah direfleksikan para Tubarani dengan melakukan gerakan hijrah ke Pulau Jawa, bergabung bersama pejuang lainnya untuk menentang penjajahan yang diwariskan hingga pertengahan abad ke-20. Bagi mereka, kekalahan dalam pertempuran bukanlah kehancuran semangat. Untuk melanjutkan perang yang utama adalah melawan kelicikan, kesombongan, dan keangkaran murkaan. Tahun 1669 adalah titik awal kesadaran seluruh masyarakat daerah yang terlibat dalam Perang Makassar bahwa mereka telah dipecah belah oleh pihak-pihak asing yang bermaksud mengambil keuntungan dan pertentangan antara kerajaan bersaudara dan masyarakat yang masih terikat dalam pertalian darah atau genealogis yang dekat. Pilihan tahun yang bersejarah itu juga dimaksudkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan sampai kapanpun untuk tetap meningkatkan kewaspadaan secara terus-menerus dari bahaya perpecahan dengan tetap menjaga potensi kebersamaan serta mengembangkan persatuan di kalangan warga masyarakat Sulawesi Selatan untuk terus melanjutkan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah masyarakat sejahtera dan cinta pada tanah air. Demikianlah sejarah ringkas hari jadi Sulawesi Selatan sejak dari gagasan awal sampai penetapan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai hari jadi resmi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 1995. Terima kasih. Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan
pembacaan sejarah singkat Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Sekda Sulawesi Selatan, Prof. Jufri Rahman. Dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama capaian Pemprov Sulsel sepanjang tahun 2024. Terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dengan mengusung misi Sulsel Maju dan Berkarakter. Sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman telah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023 dan berhasil membangun infrastruktur jalan sepanjang 500 km serta meningkatkan kemantapan jalan hingga 75%. Capaian ini menjadi sejarah pembangunan terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan komitmen keberlanjutan, melanjutkan program-program strategis termasuk penyelesaian Masjid Kuba 99 Asmaul Husna yang telah mangkrak selama 3 tahun hingga kini dapat difungsikan sebagai kebanggaan masyarakat di Masjid Agung Selayar, Masjid Tahla Ubaidillah di Tanjung Bira, serta pembangunan rumah ibadah di Toraja dan juga di wilayah keagamaan masyarakat. Di bidang konektivitas, Pemprov Sulsel berhasil membangun jembatan Pancongkang di Kabupaten Sopeng, jembatan terpanjang pertama di Sulawesi Selatan dengan tiang penyangga di tengah yang dibangun dengan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Pembangunan bendung Lalangri di Bone berhasil direalisasikan memberikan harapan baru bagi warga yang selama ini kekurangan air. Selain itu, pembangunan embung pertama di Sulawesi Selatan bertenaga surya, Bendung Makawa di Kabupaten Luhut Timur, Bendung Bunga Didi di Kabupaten Luhut Utara, dalam rentang waktu 1 tahun, berhasil menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Lama Papening Bone sebagai rujukan masyarakat pedesaan yang menjadi terobosan dalam penanganan kasus darurat yang mana hadirnya dokter-dokter spesialis di wilayah perbatasan menjadi bukti pemerataan layanan kesehatan. Di sektor pertanian, program Mandiri Benih terus digalakkan. Benih ditangkarkan secara mandiri, disertifikasi, dan diberikan kepada petani untuk luasan hingga 200.000 hektar. Produktivitas pertanian naik hingga 20% berdasarkan data BPS. Atas kinerjanya, Andi Sudirman Sulaiman menerima ratusan penghargaan. 2 diantaranya penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Wirakarya dan Adikarya Nararya, serta menjadi pembicara dalam forum internasional UNESCO di Prancis. Tak hanya infrastruktur dan pertanian, pemerintah provinsi juga berhasil mendorong kemajuan pariwisata melalui kerjasama Pangkep Maros yang mengantarkan Geopark Maros Pangkep meraih sertifikat UNESCO Global Geopark pada tahun 2023, serta pengembangan destinasi pariwisata Olor. Capaian-capaian tersebut menjadi parameter untuk terus dilanjutkan dalam mewujudkan Sulsel Maju dan Berkarakter. Pada periode 2025-2030, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi telah meluncurkan program-program strategis dalam waktu singkat. Salah satunya menghidupkan kembali bandara-bandara yang selama ini tidak aktif dengan subsidi penerbangan sehingga mobilitas barang dan jasa antar daerah termasuk Selayar, Bone, dan Masamba kembali terbuka. Demo Flexi Plan diproyeksikan sebagai moda transportasi pariwisata sekaligus sarana evakuasi kedaruratan untuk masyarakat kepulauan. Program Trans-Sulsel akan dikolaborasikan dengan kabupaten dan kota untuk membangun sistem transportasi publik terpadu, menghubungkan moda darat, laut, dan udara secara bertahap. Pembangunan infrastruktur multi-years akan dilanjutkan dengan skala 2 kali lipat dari sebelumnya, termasuk pembangunan jalan senilai 2,5 triliun rupiah untuk periode 2025-2027, pembangunan rumah sakit regional di Goa dan Luwu Raya senilai 500 miliar rupiah, serta pembangunan irigasi teknis seluas 54.000 hektar dengan nilai 780 miliar rupiah. Seluruhnya didukung dengan peningkatan fasilitas bandara di Bone dan Luwu Raya untuk mendorong terbentuknya aglomerasi ekonomi di wilayah tersebut dalam sistem transportasi terpadu. Program berikutnya adalah penanganan stunting, pelayanan kesehatan bergerak untuk daerah kepulauan, hingga menghadirkan dokter spesialis untuk pelayanan yang merata dan berkeadilan. Investasi ramah lingkungan melalui program Green SM, pembangunan sekolah BPOM, sekolah rakyat, stadion kerjasama dengan Kementerian PUPR, serta proyek-proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah
yang mendorong perekonomian Sulawesi Selatan. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus mendorong program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Asta Cita sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa membangun Sulawesi Selatan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami memohon dukungan dari berbagai pihak legislatif, pemerintah kabupaten kota, daerah tetangga, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama bahu-membahu dan terus memberikan masukan dalam setiap langkah pembangunan. Ini bukan tentang kami, tapi tentang kita semua. Demi Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter. Dengar demikian yang telah kita dengarkan Bapak, Ibu, bersama adalah capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2023 dan juga hingga 2025, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan penghargaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada para penerima penghargaan. Kita dengarkan bersama. Saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada kabupaten kota, perangkat daerah, dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan demi terwujudnya Sulsel maju dan berkarakter. Marilah kita sambut dengan penuh penghargaan para penerima penghargaan Hari Jadi ke-356 Sulawesi Selatan tahun 2025. Kami mohon untuk berkenan menempatkan diri nama-nama yang kami sebutkan. Kategori Perusahaan Peduli Energi Terbarukan, PT Energi Bayu Jene Ponto, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Jene Ponto, PT Barito Wind Energi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap, PT Sun SM Green and Smart Mobility, perusahaan taksi listrik pertama di Sulawesi Selatan, PT Malea Energi, PT Vale Indonesia Tbk. Berikutnya, kategori Inisiator Inovasi Peduli Lingkungan. Pertama diberikan kepada PT Mars. Mars Assisted Reef Restoration System adalah metode restorasi terumbu karang yang menggunakan struktur baja hexagonal disebut reef stress, pilipes, resin, dan pasir. Jenis karang yang digunakan umumnya dari genus Acropora, Pochilora pora, Protis ispora, Stolipora, Manatipora, Echiropora, Labopilia. Kemudian PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam lebih dari 9,5 juta pohon di area seluas 14.230 hektar yang tersebar di 17 kabupaten sebagai dukungan rehabilitasi daerah aliran sungai di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kategori Perusahaan Peduli Sosial diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Pemberian pembantuan kemasyarakatan berupa CSR tertinggi di Sulawesi Selatan. Berikutnya, kategori kesehatan kerjasama pembiayaan layanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu. Pertama diberikan kepada Yayasan Kita Bisa tahun 2024 sebesar 100% dari 25 pasien yang diusulkan sampai dengan Agustus 2025 sebesar 100% dari 17 pasien yang diusulkan. Yang kedua, unit pengumpul zakat Provinsi Sulawesi Selatan, pengelolaan rumah singgah, pemberian bantuan sembako, bantuan peralatan sekolah,
bantuan pengobatan serta fasilitas transportasi ambulans kepada fakir miskin. Selanjutnya, kategori peduli lingkungan bidang perikanan dan kelautan diberikan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sampai bulan Oktober tahun 2025, kasus yang tertangani sebagai berikut. Bulan Februari 1 kasus di perairan Bone, bulan April 2 kasus di perairan Bone, 1 kasus di perairan Pangkep, 1 kasus di perairan Selayar, 1 kasus di Makassar, 1 kasus di Luwu, dan bulan Juli 1 kasus di Sinjai, bulan September 1 kasus di Makassar. Berikutnya kategori ekonomi kreatif, makanan dan minuman yang berkearifan lokal. Pertama, Azahra Cafe Shop and Traditional Cake, kedai kopi dan kue tradisional Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah Yota, perusahaan minuman lokal kekinian. Sekali lagi kami persilakan untuk para penerima untuk menempatkan diri. Selanjutnya, kategori organisasi perangkat daerah terbaik dalam pelaksanaan program prioritas diberikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan program prioritas konektivitas antar daerah melalui subsidi transportasi penerbangan. Selanjutnya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas Sekolah Rakyat. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas infrastruktur jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas transportasi darat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas pengelolaan logam dan alsintan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pelayanan kesehatan bergerak. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, program prioritas penertiban aset daerah, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dengan layanan pasien paripurna. Berikutnya kategori peningkatan pendapatan terbaik. Pertama diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan Rp66.400.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp66.534.699. Berikutnya diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp907.870.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.573.736.091. Berikutnya diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp6.794.164.348 dengan jumlah realisasi sebesar Rp4.899.799.591. Dan berikutnya diberikan kepada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan Rp590.351.532.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591.780.503.691,14. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan capaian pertumbuhan PDRB triwulan 2 situsi tahun 2025 terbaik. Pertama diberikan kepada Kabupaten Sidendeng Rapang. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 9,5%. Kami undang dengan hormat untuk berkenan mengambil tempat. Selanjutnya,
kategori Kabupaten Kota penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terendah diberikan kepada Kabupaten Nrekang. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 1,51%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin terendah diberikan kepada Kota Makassar. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 4,97%. Berikutnya kategori kabupaten kota dengan indeks pembangunan manusia IPM tertinggi. Lagi-lagi diberikan kepada Kota Makassar. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 83,90 poin. Kemudian kategori kota dengan peringkat kota layak anak terbaik juga diberikan kepada Kota Makassar. Peringkat terbaik dengan capaian Nindya. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan rasio Gini terendah diberikan kepada Kabupaten Bantaeng. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 0,249 poin. Berikutnya, kategori kabupaten dengan rasio kemantapan jalan tertinggi diberikan kepada Kabupaten Maros. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 67,97%. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah penanganan anak tidak sekolah terendah diberikan kepada Kabupaten Tanah Toraja. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 1.290 anak. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan prevalensi stunting terendah diberikan kepada Kabupaten Goa. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 17,0%. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan persentase penemuan dan pengobatan TBC tertinggi diberikan kepada Kota Palopo. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 143,91%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah kasus kematian ibu terendah diberikan kepada Kabupaten Wajo dan Kabupaten Toraja Utara. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 0 kasus kematian ibu. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan jumlah kasus kematian bayi terendah juga diberikan kepada Kabupaten Toraja Utara. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 3 kasus kematian bayi. Selanjutnya, kategori kabupaten kota dengan sistem teknologi pengolahan sampah terpadu terbaik diberikan kepada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peringkat terbaik dengan sistem teknologi diolah dengan refuse derived fuel. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan kontribusi terhadap produksi padi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional tertinggi 2025 diberikan kepada Kabupaten Bone. Peringkat terbaik dengan capaian produksi terbesar 754
ton atau 15,66%. Berikutnya, kategori kabupaten kota dengan kontribusi terhadap produksi jagung Sulawesi Selatan tertinggi 2025 juga diberikan kepada Kabupaten Bone. Peringkat terbaik dengan capaian produksi terbesar 597.800 ton atau 23,80%. Berikutnya, kategori kabupaten dengan presentase belanja infrastruktur jalan melalui program penyelenggaraan jalan terhadap APBD Kabupaten pada APBD tahun 2025 diberikan kembali kepada Kabupaten Bone, peringkat terbaik dengan capaian kinerja 199.029.972.336 rupiah. Selanjutnya, kategori kota dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi diberikan kepada Kota Parepare. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 67,01 poin, dan juga kategori kabupaten kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrim terendah juga diberikan kepada Kota Parepare. Peringkat terbaik dengan capaian kinerja 12.206 jiwa. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan penghargaan. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga mohon berkenan untuk menyaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Gubernur Sulawesi Selatan didampingi Wakil Gubernur dan juga Ketua DPRD menyerahkan piagam penghargaan kepada satu penerima penghargaan yang mana saat ini berada di depan para tamu undangan. Seperti yang tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan baik kepada kepala daerah maupun kepala OPD. Seperti Kabupaten Bone yang memperoleh kategori penghargaan kategori kontribusi padi dan jagung tertinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian juga Kabupaten Wajo dan juga Toraja Utara yang masuk dalam kategori kasus kematian ibu terendah. Sementara Toraja Utara ini mendapatkan 2 penghargaan tadi, yakni kasus kematian ibu dan anak terendah di Sulawesi Selatan. Kemudian Kota Palopo dengan kategori rasio pengurangan TBC terendah. Sementara untuk Kabupaten Goa mendapatkan penghargaan dengan kategori referensi stunting terendah di Sulawesi Selatan. Sementara itu untuk penerimaan penghargaan lainnya ini juga diberikan dengan kategori perusahaan peduli energi terbarukan, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu di Sidrap. Untuk energi terbarukan ini PT Energi Bayu Jeneponto, kemudian perusahaan tenaga listrik pertama di taksi listrik ya, pertama di Sulawesi Selatan. Sementara untuk kategori inisiator peduli lingkungan ini diberikan kepada PT Mars Restorasi Terumbu Karang, kemudian juga tadi PT Vale Indonesia Tbk. Sementara untuk kategori perusahaan peduli sosial ini diberikan kepada Bank Sulselbar dengan pemberian CSR tertinggi. Selain itu ada pula kategori peduli lingkungan yang mana diberikan kepada Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan. Kemudian kategori ekonomi kreatif ini diberikan kepada 2 perusahaan UMKM ya yang memang cukup terkenal di Sulsel, yakni Yota, perusahaan minuman lokal kekinian, kemudian Kedai Az-Zahra. Ini Kedai Az-Zahra bisa ditemukan di beberapa tempat, ada di Makassar, di Maros dan juga Goa. Nah, salah satunya juga ada di RRI ini, Kedai Az-Zahra yang saat ini menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk kategori OPD terbaik dalam program prioritas
Tadi disebutkan dari Biro Seda Sulsel, kemudian Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Dinas Kesehatan, Satpol PP, juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ada di Sulawesi Selatan, di provinsi ya. Sementara untuk kategori peningkatan pendapatan terbaik diberikan kepada Dinas Bina Marga dan juga Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, kemudian UPT pendapatan wilayah Makassar 1. Sementara untuk kategori kabupaten kota dengan capaian pertumbuhan terbaik juga diberikan kepada Kabupaten Sidrap. Sementara untuk kategori penurunan pengangguran terendah ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nrekang. Sementara untuk kategori kabupaten kota dengan presentasi penduduk miskin terendah ini ada di Kota Makassar. Satu persatu para penerima penghargaan ini sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan saat ini pemberian penghargaan diberikan kepada para kepala OPD dari Gubernur Sulawesi Selatan secara bergantian, juga oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan secara bergantian memberikan piagam penghargaan bagi para kepala OPD yang mendapatkan atau menerima penghargaan di kesempatan siang ini. Dan pendengar, untuk peringatan hari ulang tahun ke-356 Sulsel ini, untuk perayaan tahun ini mengusung tema Sulsel Maju dan Berkarakter, yang mana ini sejalan dengan visi Gubernur Sulsel Ande Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi. Kata maju ini sendiri mencerminkan semangat pembangunan lintas sektor, sementara berkarakter menegaskan pentingnya nilai-nilai integritas dan budaya lokal seperti Sipakatau, Sipakalebi, dan juga Sipakainge. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Panitia Hari Jadi Sulsel tahun ini, Iqbal Soeb, mengatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan OPD Pemprov Sulsel berfokus pada manfaat langsung bagi masyarakat di peringatan hari ulang tahun ke-356 Sulsel tahun ini. Dan memang dari sejumlah kegiatan ini sudah sejak 1 Oktober ya, sudah mulai berjalan, seperti kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Poliklinik Kantor Gubernur Sulsel. Ini merupakan pemeriksaan pap smear gratis bagi masyarakat umum pada tanggal 1 Oktober. Kemudian dari RSUD Sayang Rakyat yang melakukan edukasi dan screening narkoba, sosialisasi bantuan hidup dasar, serta pemeriksaan kesehatan bagi pelajar. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan bakti sosial di RSUD Regional Mapa Pening Bone. Ini pemeriksaan USG gratis. Kemudian di RSUD Dadi, pemeriksaan kesehatan jiwa, kepadatan tulang, dan TCD pada 3 sampai 4 Oktober 2025. Kemudian UPT transfusi darah, donor darah di Poliklinik Kantor Gubernur ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025. Sementara itu pendengar, pada tanggal 10 Oktober lalu juga dilaksanakan kegiatan dari Dinas Perkimtan Sulsel, yakni Kerja Bakti Lingkungan Sosial Klinik Rumah Sehat di Posyandu, kemudian RSUD Labuang Baji mengadakan sunatan massal pada 11 Oktober. Sementara RSKDIA Siti Fatimah melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi gratis ini pada tanggal 16 dan 17 Oktober kemarin. RSKDIA Pertiwi melaksanakan pelayanan KB, IUD, implan, suntik, pil, pijat bayi, serta ANC dan juga USG secara gratis ya, di tanggal yang sama 16 dan 17 Oktober. Sementara itu gerakan pangan murah serentak ini juga dilaksanakan di 24 kabupaten kota pada tanggal 16 Oktober 2025. Nah, bagi Anda mungkin yang sempat kemarin mendapat ya gerakan pangan murah dengan harga yang benar-benar sangat murah, bahkan ada yang harganya Rp356. Nah, ini lumayan nih. Selain itu ada juga kegiatan bakti sosial dari RSUD Haji Makassar
yang melakukan pemeriksaan gratis dan kegiatan bersih-bersih telinga serta operasi katarak pada tanggal 25 Oktober nanti. Nah, ini perlu dicatat nih. Pemeriksaan kesehatan gratis dan juga kegiatan bersih-bersih telinga serta operasi katarak 25 Oktober 2025. Dengan total anggaran 451 juta rupiah, dan pada kesempatan berbahagia ini akan Sementara diwakili itu, dua pendengar, orang untuk perwakilan. kegiatan Pertama, atas lainnya, nama ini masih Yeni dari kegiatan bakti Hartati, sosial, yakni dari UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Sulawesi Selatan, dan kemudian melakukan deteksi Muhammad dini penyakit Rizky kanker kulit. Ini akan dilaksanakan pada 28 hingga 31 Oktober 2025. Kemudian pada tanggal 28 Oktober juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis berupa hematologi rutin, golongan darah dan juga fungsi ginjal di Jalan Wijaya Kusuma, Makassar, yang dilaksanakan oleh UPT Labian Kesda Sulsel. Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel ini melakukan gebiar literasi yang akan dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Oktober 2025, serta layanan perpustakaan keliling tanggal 8 sampai 10 Oktober 2025. Nah, ini ada layanan perpustakaan keliling, ini bisa dinikmati, nanti bisa baca-baca buku-buku apa saja yang bisa didapatkan nanti di tanggal 8 sampai 10 Oktober 2025. Sedangkan untuk kegiatan olahraga dan juga lomba-lomba, ini ada turnamen sepak bola Piala Gubernur yang berlangsung pada 28 September sampai 19 Oktober, berakhir hari ini ya. Kemudian Gubernur Badminton Cup 2025 yang sudah digelar dari tanggal 9 sampai 12 Oktober. Ada juga Katinting Race Piala Gubernur Sulsel yang digelar di Taman CPI nanti pada tanggal 24, 25, dan 26 Oktober 2025. Dengan total hadiah 100 juta rupiah, kemudian mesin kapal dan juga trofi untuk 6 orang pemenang. Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSc MM. Selamat datang Pak di Sulawesi Selatan. Beliau sebagai Wakil Menteri yang akan bertanggung jawab untuk wilayah Sulawesi Selatan. Jadi selamat datang Pak, insya Allah kita akan banyak koordinasi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Rusdi Mase. Selamat datang Pak di Kandung Badan, di kampung sendiri, dan juga adalah Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua Komite 2 DPD Republik Indonesia, Bapak Andi Waris Halid. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan Perakitan dan Modernasi Pertanian, BRMP, Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri, MSc. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, SEMM. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Sultra atau yang mewakili, kemudian Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Rahmatika Iqbal, kemudian juga para pimpinan, ada Pak Rahman Pina, Pak Yasir Mahmud, kemudian Pak Supriyadi dan Pak Fauzi. Mohon maaf kalau nama kurang lengkap. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Konjen Jepang, Mr. Wahasi Koishi. Kemudian Bapak Konjen Australia, Mr. Todd Diaz. Terima kasih banyak sudah hadir. Mereka bisa bahasa Indonesia, jadi kita bisa Indonesia saja. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan beserta Ibu. Yang saya hormati, saya banggakan para Forkopimda
Ini saya sampaikan hari ini bertepatan hari ini kita kedatangan tamu Bapak Menhan, Bapak Jenderal Syafri Samsudin, bertepatan jam 10, sehingga tadi Forkopimda menghubungi saya bahwa mohon izin menjemput dan mengawal beliau karena ada kedukaan di salah satu anggota yang meninggal, korban di Pangkep KKB kalau tidak salah ya, sehingga diwakilkan seluruh Forkopimda. Tapi saya sebutkan bahwa hadir Wakapolda Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Nasri SIA MH, Bapak Kabinda Sulsel, Bapak Brigjen TNI Andi Ansar, kemudian Kepala KPTUN, Bapak Dr. Haji Bambang Herianto, SAMH, kemudian Bapak KPTA, Bapak Dr. Andes Harir RMH, Bapak Aspers Kodam, Kolonel Infanteri Arman Salo, kemudian Bapak Aspers Kodau 2, Kolonel Penerbang David Ali Hamzah, kemudian Bapak Aspers dan Kodaeral 6, Kolonel Laut P. Iwan Iskandar, Mtar Hanla MM, Bapak Asias Pembinaan Kajati Sulsel, Bapak Dr. Abdillah SHMH, dan Bapak Irdi Diviv 3 Kostrat, Bapak Brigjen TNI Alexius Ngurah, Bapak Kaut Milti 4 Marsma TNI Wahyu Priyo Budi, kemudian Bapak Kabit Pemerintahan BNN Kombes Pol Ardiansa SIK MM, dan tentu hadir semua para pimpinan BPK, kemudian Kakanwil Kemenak, kemudian para pimpinan-pimpinan yang hadir, para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang hadir, para anggota DPRD, mohon maaf yang hadir lengkap mungkin ya, dominan sudah 23. Alhamdulillah, terima kasih banyak hadir pada ini, dan seluruh kepala SKPD, hadirin sekalian, Forkopimda Kabupaten Kota yang saya tidak sebutkan satu persatu, Forkopimda Plus, para pimpinan BUMN, BUMD, swasta, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, insan pers, cetak elektronik. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama tentu kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi DPRD, kantor DPRD baik provinsi maupun kota Makassar. Tentu kejadian itu adalah di luar kontrol kami semua. Kami terima kasih banyak pada semua unsur Forkopimda yang telah bermaksimal membantu kami, dan bagaimana kemudian mengawal, tetapi qadarullah sesuatu hal di luar kontrol kami, sehingga kami mohon maaf sekali lagi semua anggota DPRD, dan insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan kita semua berkomitmen tetap untuk menjalankan tugas amanah rakyat. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa hari ini tadi pemberian penyerahan penghargaan kepada kabupaten kota, kepada perusahaan-perusahaan, pada OPD yang kami tentu memberikan apresiasi sebagai juga tolak start bekerja tahun ini. Dari dasar dari beberapa data BPS, terima kasih banyak Kakanwil BPS, perbankan dan seluruhnya, bahwa data-data itu menjadi rujukan awal untuk kemudian standar start perhitungan penilaian tahun depan. Sehingga untuk yang mungkin stunting paling terendah, kami akan kirimkan suratnya untuk yang kemudian siapa yang tertinggi. Jadi tampilkan tadi hanya yang terendah, kemudian kalau ATS yang terendah, kematian ibu dan anak terendah, nanti kita akan memberikan yang tertinggi. Sehingga nanti komitmen bersama kami mohon kepala daerah untuk melihat bahwa konsentrasi-konsentrasi kebijakan kita pada area-area yang menjadi concern kita menjadi area-area perhatian bersama. Kemudian yang kedua kami sampaikan pemerahan singkat saja, karena ini juga tahun pertama kami, sehingga tidak banyak kami ingin sampaikan, kami hanya flashback sedikit, kemudian menyampaikan apa acuan-acuan untuk ke depan. Next slide, mungkin bisa dilihat slide, ini profil Sulawesi Selatan, kita memiliki 2000 km panjang pantai, pulau 372, berpenghuni ratusan, kemudian populasi 9,4 juta, tidak terasa waktu saya wakil gubernur, masih 8 juta sekian-sekian, sekarang sudah 9,4 juta. Kami apresiasi kepada pasangan-pasangan yang telah memproduksi banyak. Bikin aja terus nggak apa-apa. Kemudian total wilayah kita ini 46.000 km. Ini luas sekali.
dan penduduk kita 9 juta, 2 kali lipat daripada Singapura. Potensi kita bentangan pantainya luas sekali, besar sekali. Potensi tambang besar sekali. Dan inilah tolak ukur untuk bekerja kami bersama Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengusung visi Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Dengan 4 misi, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing, meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan, mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif dan melayani, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kami sampaikan sekali lagi pada poin keempat ini tentang perubahan iklim, makanya lebih banyak tadi kami berikan penghargaan kepada yang peduli lingkungan, termasuk energi terbarukan, termasuk inovasi tentang lingkungan dan sebagainya yang tentu memberikan kontribusi besar terhadap kelanjutan tentang perubahan iklim. Next. Ini yang kami lakukan, Bapak Wamen izin melaporkan sekalian bahwa menindaklanjuti Impres 2025 kami telah menyisir melakukan realokasi 1,1 triliun. Ini kalau kita lihat belanja diklat 29 miliar, ini perlu saya sampaikan karena masyarakat ada juga yang live untuk melihat apa yang kami kerjakan, karena kami tidak biasa untuk memaparkan dalam bentuk mungkin yang sepotong-sepotong yang lagi tren sekarang. Kami tidak terlalu piawai dalam hal itu. Kemudian belanja jasa lainnya non ASN sekitar 43 miliar. Kami terima kasih banyak seluruh sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Belanja perjalanan dinas 96 miliar. Belanja makan minum, rapat dan jamuan tamu. Jadi kalau makanan hari ini agak kurang, mohon maaf, sudah diambil 103 miliar. Kemudian efisiensi TKD sekitar 112 miliar, ini kembali, tak pergi dan tak kembali ini. Kemudian belanja modal bangunan gedung, rehab mebel, komputer dan semua sifatnya yang bangunan-bangunan untuk pelayanan publik, kami sudah pangkas 126 miliar. Kami hanya ingin membangun yang langsung dirasakan masyarakat, entah infrastruktur, jembatan dan sebagainya, jalan dan jembatan. Kemudian belanja TPP pegawai, mau tidak mau kami harus melakukan karena suatu kondisi keuangan yang kami harus melakukan balancing keuangan, 228 miliar. Kemudian belanja lainnya ATK aplikasi IO honorarium rutin kantor jasa 371 miliar, sehingga total 1,12 triliun. Kemudian next, inilah total yang kami anggarkan untuk tarik tahun ini untuk menjadi program-program efektif sebagaimana instruksi Bapak Presiden untuk merelokasi anggaran menuju ke program yang lebih efektif yang dirasakan masyarakat, dari program yang tadinya bisa jadi urgent atau tidak urgent. 1,4 triliun total. Next. Kemana anggaran itu? Infrastruktur yang tadinya 221 miliar naik 3 kali lipat menjadi 761 miliar. Kemudian pembangunan pendidikan 174 menjadi 275 miliar. 80 miliar menjadi 174 miliar. Termasuk stunting, kesehatan bergerak, pelayanan kepulauan. Kemudian perikanan kelautan 2,3 kemudian menjadi 38 miliar. Pertanian dan peternakan 25 miliar menjadi 100 miliar, dan perhubungan kita ubah 30 miliar 57 miliar. Kalau ada yang tanya bagaimana kemudian subsidi penerbangan, inilah yang terakhir perhubungan 30 menjadi 57 miliar untuk memudahkan konektivitas kita dan memanfaatkan infrastruktur bandara yang sudah triliunan dibangun bertahun-tahun tidak terpakai. Kami tetap mengejar investasi untuk terbang secara mandiri, tapi kami mohon maaf, kami sudah berusaha, banyak yang terbang kemudian menghilang, terbang lagi menghilang. Kenapa? Karena memang belum pada taraf kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan akibat sistem transportasi Sulawesi Selatan, terutama di aglomerasi Maminasata, masih harus diperbaiki dengan baik. Next. Multi-years project realisasi belanja kami sekitar 3,7 triliun ke depan. Kalau tahun sebelumnya kami sendiri 500 km kami bangun, maka saya berdua dengan Ibu Wakil Gubernur, kita akan menjadikan 2 kali lipat untuk setengah tahun periode kami 1000 km jalan dibangun. Kemudian pembangunan irigasi kami akan meningkatkan. Ini masyarakat banyak sekali, 54.000 hektar itu pemiliknya kurang lebih 100.000 kakak. Karena rataan kita pemilik sawah setengah hektar, menjadi 764 miliar anggaran akan digelontorkan untuk meningkatkan tadi energi hujan, tanah hujan sawahnya menjadi energi teknis dan saluran irigasi. Dan semua ini sudah ada gambarnya. Semua ini sudah ada desainnya. Tinggal kita bangun untuk kita manfaatkan kemudian. Kemudian next, pembangunan rumah sakit regional
dua unit untuk Lurai dan Goa. Mungkin ada yang bertanya kenapa Toraja tidak ada. Karena Toraja kami sudah janjian pembangunan mereka sudah lebih duluan di Toraja Laki Padada dibangun, kami laporkan ke Pak Menteri, kemudian kami diarahkan ke Luwu, itu sudah disetujui, dan di Goa kemudian yang ketiga. Sehingga kita akan memiliki 4 rumah sakit regional. Yang pertama yang kami sudah bangun 2020-2023, dan kemudian 2020 sekarang lagi dibangun di Toraja 1, kemudian regional Luwu 1, kemudian di Goa 1. Dan insya Allah ke depannya layanan ini akan melayani daerah-daerah terpencil yang angka kematian ibu dan anak, kemudian angka persalinan dan sebagainya bisa kemudian ada rujukannya cepat dengan akses yang tentu tidak terlalu jauh. Kalau gambarnya, itu gambarnya di kanan, rumah sakit yang pernah kami bangun dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah terselesaikan. Kemudian next, dan kemudian sampaikan bentar dulu, pelaksanaan multi years ini telah mendapatkan dukungan kami dari Bapak Menteri, khususnya terima kasih banyak Bapak Menteri Dagri, Bapak Prof. Tito Karnavian yang telah memberi support kepada kami, dan juga KPK. Kami telah mendapatkan komitmen bersama untuk mendapatkan pendampingan langsung. Kami sudah ada surat ke beliau dan mereka sudah menerima, dan insya Allah semua pekerjaan ini akan didampingi pendampingan KPK Republik Indonesia sebagaimana yang kami lakukan sebelum-sebelumnya waktu kami laksanakan pembangunan rumah sakit dan tentu KPK akan bekerja sama dengan Forkopimda untuk bagaimana berirama bersama menjalankan ini terrealisasi kemudian. Karena saya mohon maaf, ini sudah menjadi desakan kepala daerah semua. Saya sudah jarang ke daerah gara-gara jalannya rusak. Jadi ke Sinjai mana Sinjai? Jalan satu-satunya ke Sinjai adalah jalan yang paling rusak yang dilewati. Beliau setiap saya ketemu, alhamdulillah, tapi sekarang mempertanyakan jalan ini. Kemudian daerah baru, ada Ibu Bupati baru, jalan PKI menjadi rusak parah juga. Saya mohon maaf Ibu Bupati, kita akan memperbaiki. Kemudian ada juga jalan yang agak parah, jalan ke Goa. Ibu Bupati, jalan ke Malino. Ini jalan Malino mungkin beberapa yang sering main golf, ya, yang sering main golf itu. Saya sering mendengar keluhan mulai dari Gubernur Maluku, Pak Tito, Pak Menteri Mendagri sering, itu kapan dibangun itu bagus. Maka kita komitmen ini adalah awal. Maka kita membangun LHR lintas harian rata-rata kami sudah gambar Sulawesi Selatan. Dan gambarnya itu ada 2000 kilo ke 6 provinsi. Tapi kami hanya memberikan highlight merah untuk wilayah lintas harian rata-rata tinggi yang dikerjakan lebih dahulu. Untuk daerah lintas harian ini untuk perputaran ekonomi pemerintahan. Tapi kami tahap kedua akan mengerjakan. Nanti ini sekarang sudah jalan 5 paket, akan ada tambahan plus 5. 5 ini akan kita keluar ke 6, maaf. Akan kita keluarkan lagi yang ke-6. Kemudian next. Ini proporsi anggaran kami Kemandirian Sulawesi Selatan. Tadinya kita 50% dari bantuan dari pusat TKD, sekarang kita 49 dan sekarang 48 karena ada efisiensi dari pusat pelaksanaan TKD, maka sekarang kita di porsi 51 miliar. Maka mau tidak mau tahun depan kami sudah menginstruksikan semua PD untuk melakukan optimalisasi pendapatan minimal 1,5 kali dari yang sekarang, maksimal 3 kali lipat dari yang sekarang, untuk kemudian menjadi target pendapatan tanpa membebani masyarakat banyak. Alhamdulillah ada beberapa seperti tadi kasih penghargaan untuk rumah sakit gigi dan mulut. Tahun depan mereka akan mandiri, termasuk gaji yang selama bertahun-tahun ini support oleh APBD. Mereka sudah mau berusaha bagaimana dia cover TPP dan berusaha untuk mengcover belanja gajinya. Dan mereka sudah hitung-hitung, insya Allah mereka sudah optim paripurna. Dengan paripurna berarti pintu masuk bahwa mereka sudah bisa pembayaran sama seperti Wahidin. Ya, rate-nya. Karena nanti bukan lagi sistem sisrut kelas C, B, A. Tapi sudah paripurna, madya, atau utama. Next. Ini penilaian integritas penting sekali. Survei penilaian integritas, kemarin mungkin ada beritanya. Kami waktu gubernur 2022-2023, dari 65 kita naikkan jadi 70. Tapi 2024 turun menjadi 64. Maka tantangan 2025 ini lagi proses survei oleh KPK. Ini ada 5.000 sampel yang kita ambil. Maka dia akan acak oleh KPK untuk menilai kembali integritas 2025 ini. Maka kami mohon support dari semua. Mudah-mudahan 2025 ini kita tetap komitmen tetap terhadap penilaian integritas dan bisa terus mendapatkan pengawalan dari teman-teman APH, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, BPK, dan BPKP. Next. Ini program-program yang sudah berjalan dalam 7-8 bulan kami.
Yang pertama program stunting, ini program ASS sudah lama berjalan, kita akan evaluasi juga karena sudah ada kegiatan-kegiatan kebersamaan bersama kementerian nantinya. 15.120 sudah menerima manfaat. Kemudian ada PKB, pelayanan kesehatan bergerak. Alhamdulillah banyak merespon baik pengiriman nakes-nakes spesialis kami ke pulau-pulau. Ada yang sampai pasiennya 100 per hari. Interna sangat dibutuhkan, gigi sangat dibutuhkan. Mereka tidak pernah, hampir banyak orang yang tidak bisa pernah ketemu dengan dokter spesialis. Maka kami kirim ke pulau-pulau setiap pekan digilir, 7 hari, 10 hari, 7 hari, 10 hari. Dalam rangka melihat apakah pilot proyek kami dengan pemerataan kesehatan di seluruh kepulauan dan juga daerah-daerah terpencil nanti insya Allah mendapatkan sama hak-hak dengan yang di perkotaan. Kemudian proyeksi kami juga, kami sudah membangun Trans-Sulsel. Kami sampaikan tempat ini untuk tahun depan kemungkinan full akan di cover oleh provinsi kabupaten kota sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, karena memang sifatnya teman BAS kemarin hanya stimulan bagi kabupaten kota. Bapak lanjutkan atau tidak lanjutkan, mereka harus tarik untuk ke tempat lain. Tapi saya sudah memohon 2 tahun relaksasi supaya mereka bisa tetap jalan teman bus untuk beberapa periode 1 tahun 2 tahun ke depan untuk persiapan kami take over supaya agak smooth. Alhamdulillah disetujui, dan kemudian inilah kenapa kami kerjasama dengan PT Damri untuk kemudian kita melakukan subsidi. Kami sudah kerjasama dengan Vingroup, salah satu investor dari Vietnam terbesar dan terdaftar di Nasdaq Amerika dalam 20 besar sebagai industri listrik, kemudian mobil dan sebagainya. Tapi mereka menghitung bahwa aglomerasi Makassar, Maminasata ini belum masuk dalam range bisnis peluangnya. Kenapa? Karena dia harus penduduknya range 3 juta sampai 7 juta ke atas. Maka mereka mengkategorikan wilayah kita harus memang diintervensi dulu. Dia bilang, saya ajak, tapi mereka bilang harus intervensi dulu Pak, karena memang wilayah penduduk aglomerasi ini hanya 2,5 juta. Dia butuh sampai 7 juta ke atas, baru mereka mau pasang dalam bentuk bisnis mandiri. Kemudian berikutnya, ini subsidi plan. Ini kita perencanaan untuk pariwisata, koneksikan dengan kayak Badung, Labuan Bajo dan sebagainya. Mudah-mudahan juga sebagai emergency case untuk penerbangan, untuk menolong para warga kita yang kemudian dalam emergency nantinya ke depan. Kami masih diskusi negosiasi dengan beberapa peluang bisnis yang akan berinvestasi, tapi mudah-mudahan kami bisa dibantu juga Pak Ketua Komisi, pimpinan DPR RI, kemudian juga dari DPDB untuk bagaimana melihat peluang di Sulawesi Selatan. Next. Tahun ini di bulan November insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan membagi sekitar 200.000 penerima manfaat mandiri benih. Ini namanya sudah sertifikasi dulu, mungkin nanti kita tambahkan andalan hatinya ya. Ini masih tahun 2023 kemarin. Dan kemudian untuk konstruksi perpipaan spam regional sudah ada swasta mau masuk, kita sudah investasinya sebenarnya karena komitmen kami dari kementerian, mereka akan membangun berapa triliun dan diserahkan untuk daerah sharing. Maka nanti akan ada investasi salah satu perusahaan mau mengcover semua, tapi catatannya dia yang mengoperasikan sharing. Saya bilang sharingnya berapa? Nah ini lagi dihitung sama tim independen untuk melihat berapa proporsi yang akan dimiliki Sulsel. Kami sampaikan kita sudah punya saham di kereta api 30%, kita punya saham juga di konsesi, kemudian beberapa juga termasuk di gas, tetapi masih butuh negosiasi untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Inilah arahan Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan, kami ketemu, tolong semua daerah inovasi karena waktu-waktu ini dan ke depan kita harus mencari pendapatan-pendapatan yang tidak membebankan masyarakat. Maka daerah ini kami sebenarnya menyampaikan bahwa kami selalu mensupport Bapak Presiden, tapi kami mohon untuk selalu diarahkan dan kemudian dibimbing, terutama dalam pendampingan untuk kemudian bagaimana langkah-langkah kami tetap baik untuk ke depan bersama Ibu Wakil Gubernur dan seluruh OPD-OPD kami. Next. Ini proyek-proyek strategis di nasional dan swasta yang sedang berjalan. 675 miliar pembangunan stadion sedang tahap lelang. Kemudian akan launching kemungkinan peletakan batu pertama Desember. Kemudian OPLA dan cetak sawah ada sekitar 500 sampai 600 miliar yang sudah masuk. Kemudian sudah berjalan mungkin sekitar 50%. Kemudian ada 200 miliar pembangunan sekolah rakyat. Juga sudah kemarin kita lakukan fix wilayah total alokasi. Kemudian MOU penandatangan 1,7 triliun Politeknik BPOM. Kita sudah tanda tangan MOU dengan Pak Kepala BPOM.
Kemudian Sekolah Taruna Nusantara, ini atas pemerintahan Pak Menhan untuk dapat lokasi, dan kita sudah sekarang pembebasan. Jadi kami kerjanya sekarang menyiapkan lahan, membebaskan, dan kemudian menyiapkan akses-akses kementerian lembaga yang memiliki proporsi anggaran APBN yang semula menjadi TKD, kemudian APBN untuk kita bersinergi bersama. Kemudian upgrade Bandara Masamba dan Bandara Rupalaka tetap kita usahakan. Sekarang pembebasan tahun ini, kita ada pembebasan untuk Bandara Bone dan Bandara Buah. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami ke depan, aglomerasi Boeing Bosowasi langsung Jakarta, kemudian Luhurai Toraja bisa langsung Jakarta ke depannya. Mata Nobel Road VT Vale, terima kasih banyak Bu Andiese dan pimpinan seluruh Vale. Kita nanti selama ini ada akses ferry penyeberangan Mat Usunuha, bertahun-tahun pakai ferry. Sekarang ada akses jalan yang kita akan buka, namanya kami kasih nama Mata Nobel Road, karena Danau Matano meningkat itu. Kalau sudah dibuka itu oleh PT Vale, insya Allah itu akan hadiah terbesar yang diberikan PT Vale nantinya kepada Provinsi Selatan untuk akses masyarakat tanpa melalui kapal untuk menyeberang ke Sulawesi Tengah atau kemana. Kemudian estimasi 4-100 triliun investasi pertambangan, kita sudah masukkan KEK untuk Luwu Timur dan Kabupaten Bone. Kita sudah punya beberapa KEK PSN sekarang termasuk Takalar. Insya Allah ini sudah ada proyeksi-proyeksi hitungannya kemarin, makanya saya tulis range itu. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan November nanti ke depan sudah mulai berjalan, karena sekarang lagi dikejar tentang IPPKH dan juga tentang bisnis tambang untuk plotting tempatnya. Tapi tentu ada masalah-masalah sedikit-sedikit, ya memang tidak mudah untuk menjalankan pertambangan untuk kemudian suatu proyeksi ke depan yang lebih besar. Tidak bisa tahun ini, besok ini, dan sebagainya. Karena kenapa? Saya pernah lama di tambang, itu butuh sebuah proses yang tidak singkat. Kemudian yang terakhir ada investasi pelabuhan, 200 miliar sudah masuk, dan insya Allah mudah-mudahan jadi pelabuhan kontainer. Lokasinya nanti kita akan publish setelah nanti sudah diakses. Sekarang masih pembebasan lahan. Demikian dari saya mohon doanya semua. Saya bukan Superman, saya Sudirman. Dan bersama Ibu Fatmawati Rusdi ada kurang banyak, kalau yang lebih-lebih ini tinggal dicari kelebihan-kelebihan duitnya. Dan saya sampaikan sekali lagi, kalau dulu COVID kita pernah ikat-ikat pinggang sedikit, ini agak kencang Pak. Ya mohon maaf, kami selalu komitmen, kami dengan pusat tidak ada bedanya. Anggaran di pusat, anggaran di daerah sama saja bagi kami. Bagi kami adalah untuk pelayanan publik. Saya salah satu kesyukuran, insya Allah tentu ada proyeksi perspektif view dari Bapak Presiden yang akan dibangun secara komprehensif untuk seluruh Indonesia, dan kita akan tentu akan mengawal dan mendukung. Tidak ada kata-kata melenceng kecuali satu kata, berbaris di belakang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu saja dari saya mohon maaf. 356 tahun Sulawesi Selatan. Jadi saya sampaikan Sulawesi Selatan bukan Provinsi Selatan, karena kalau provinsinya setelah merdeka, saya kemarin cari-cari yang mana? Oh Sulawesi Selatan, Sulawesi Belanda yang kemarin itu yang 356 tahun. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Salamat kita pada salamat. Kurra semangat. Kita akan meluncing MYP 3.7 multi years project 3,7 triliun. Kita singkat MWP 3.7 project. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kepada salamat. Dilanjutkan launching multi years, mohon untuk mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pendengar, demikian sambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang mana tadi menyinggung cukup banyak hal ya terkait dengan pemaparan anggaran belanja daerah tahun 2025 serta realisasi pengalihan anggaran atau realokasi anggaran ke sejumlah infrastruktur yang ada, salah satunya pembentukan bandara baru di Sulsel seperti yang telah dilakukan di Bone dan juga Luwu Utara. Kemudian pembangunan daerah tertinggal ini juga menjadi target ke depan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya di daerah Luwu Utara. Sementara itu pendengar, dalam program pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Selatan juga
akan dianggarkan ya 200.000 mandiri benih ini akan disalurkan bagi petani di Sulawesi Selatan. Tentunya ini adalah program yang paling dinanti-nanti oleh para petani kita yang ada di seluruh daerah. Dengan 200.000 mandiri benih ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap hasil pertanian khususnya sawah ya di Sulawesi Selatan. Kemudian tadi juga disinggung tentang anggaran 600 miliar ini untuk pembangunan sekolah rakyat dan rencana perluasan landasan bandara di Bone dan juga Luwu ini masih menjadi progres ke depan bagi pemerintah Provinsi Sulsel. Ada juga disinggung terkait investasi pelabuhan sebesar 200 miliar rupiah untuk pelabuhan kontainer nantinya, yang mana memang sampai saat ini juga masih terus dilakukan pengembangan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Pendengar, nantinya akan dilakukan Grand Launching Multi-Years Project 2025-2027 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun memang saat ini sudah pukul 11:56 yang mana azan duhur ya sudah berkumandang sehingga suasana hening di aula maksud kami ruang pola kantor gubernur saat ini. Sambil menunggu azan akan dilanjutkan dengan grand launching oleh Gubernur Sulawesi Selatan Multi-Years Project. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan saat ini sudah menuju ke tengah ruang pola kantor gubernur, didampingi wakil gubernur dan juga ketua DPRD serta Wamendagri yang baru saja dilantik pada 8 Oktober lalu, Ahmad Dwi Agus. Grand Launching Logo MYV 3.7 dengan meletakkan tangan di atas kubus. Mohon izin kami pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Launching logo Multi-Years atau MYP 3.7 yang mana di bagian tangannya ada berbentuk kubus yang ditekan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan juga Ketua DPRD dan Wamendagri Bapak Ahmad Dwi Agus. Ini menandakan Grand Launching MYP 3.7 ini sudah dilakukan ya, sah dilakukan di peringatan hari ulang tahun ke-356 Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Karena di sini ada Wakil Menteri, kita akan mendengarkan. Biasanya sambutan Menteri Dalam Negeri ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ya. Biasanya tampilannya melalui video ya, namun kali ini memang diwakili langsung oleh Bapak Wamendagri Ahmad Dwi Agus yang saat ini juga hadir dengan pakaian bugis lengkap. Kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri. Seyogianya beliau mau hadir di tengah-tengah kita, tapi karena ada kegiatan, jadi beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Rusdi Mase, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Waris Halim,
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP mewakili Menteri Pertanian Bapak Fajri Jupri. Kemudian yang kita hormati bersama dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, beserta Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, hadir di tengah-tengah pendengar dimanapun Anda berada. Peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan akan kami lanjutkan setelah rangkaian informasi dari Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Bayern Munchen semakin perkasa kuasai Bundesliga Jerman. 400-an atlet dari 73 negara mulai bersaing dalam kejuaraan dunia gimnastik di Jakarta. Salam olahraga, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dengan sederetan informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Minggu 19 Oktober 2025 bersama saya, Esti Sulistia. Kami awali Dinamika Olahraga Siang RRI dari tenis lapangan. Petenis Indonesia Giannis Chen sukses menjuarai turnamen tenis WTA 125 Jinan Open 2025 kemarin. Tampil di Jinan Olympic Sports Center, Jinan, petenis putri Indonesia Giannis mengalahkan petenis Hungaria Anna Bonda dengan skor 6-4, 4-6, 6-4. Inilah sejarah bagi Giannis Chen, gelar perdana WTA yang tidak diraih dengan mudah bagi petenis berusia 23 tahun itu dalam perjuangannya selama 2 jam 27 menit. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, catatan sejarah yang diraih petenis Indonesia Giannis Chen sukses menjuarai turnamen tenis WTA 125 Jinan Open 2025 menjadi prestasi terbaik. Kita akan soroti perjuangan petenis putri Indonesia ini bersama dengan pengamat tenis nasional Bung Yoyo dipandu oleh Danang Sudoro berikut ini. Baik, pendengar maupun Anda berada di sejarah tercipta, petenis putri Indonesia Giannis Chen sukses meraih gelar juara WTA 125 Jinan Open 2025. Bagaimana sejauh ini perjuangan sang putri cantik usia 23 tahun? Kita coba soroti dengan pengamat tenis nasional Bung Yoyo. Salam olahraga Bung Yoyo. Salam olahraga Bung Danang. Bung Yoyo, Giannis Chen catat sejarah petenis Indonesia, usia masih muda belia, WTA-nya 125 di Jinan Open, 2 jam 27 menit pertandingan di finalnya kemarin. Bagaimana Bung catatannya? Ya, sebuah catatan prestasi yang sangat bagus ya, Miss Chen, dan progresnya terus membaik dari sejak US Open. Ini gelar tunggal pertamanya di kancah WTA. Kemudian dia jadi putri Indonesia ketiga yang mengangkat piala WTA. Sebelumnya ada Yayu Basuki, tentu saja legenda tenis Indonesia, dan kemudian Andi Wijaya. Jadi ini udah 23 tahun kita gelar di WTA. Sekarang kita punya tenis yang meskipun ini level terendah dari WTA Tour ya. 125 ya poinnya. Ya. Tapi kalau melihat track recordnya sampai dengan ke final mengalahkan Anna Bonda dari Hungaria, ini ball positionnya pun ini cukup mencolok, 73% berbanding 68%. Ini di set pertama, set keduanya 60% berbanding 43%. Artinya sebenarnya skill Giannis dari mulai penyisian sampai dengan final cukup terjaga ya konsistensinya ya. Sepertinya menarik, ada beberapa pertarungan yang ada beberapa babak yang dia butuhkan bermain rubber set ya. Kalah menang di set pertama, dia tetap saja di perempat final mungkin dia kalah di set pertama, dia kehilangan set pertama tapi kemudian bangkit bisa mengambil 2 set berikutnya. Dan termasuk di final sebenarnya sempat skornya 6-4 unggul, lalu
tertinggal 46 dan dibalik kembali menjadi 64 ya. 64 ya. Artinya memang apa ya, di level ini mungkin dia akan banyak bertemu pemain-pemain yang secara peringkat mungkin berbeda atau terpaut agak jauh gitu ya. Hidar ada di peringkat 80-an, keunggulan kedua, dan Jenis sendiri masuk ke turnamen Jinan dengan peringkat 99, dia unggulan ketiga. Dia akan ketemu lawan-lawan yang seperti inilah. Di catatan Jenis ketika masih berada di level ITF, dia bisa sangat dominan menang straight set, jadi juara tanpa kehilangan satu set pun. Dia punya winning streak yang mungkin sekitar 27 atau 28, saya bisa dikoreksi. Itu menandakan dia sangat dominan di level ITF, yang lebih rendah dari WTA turnamennya. Sementara di WTA dia akan dia mulai terbiasa dan dia sepertinya mulai bisa menghandle kondisi ini ya. Jadi kehilangan set ya sesuatu yang wajar dan dia bisa bangkit setelah itu. Kalau catatan untuk ranking dunia, Jenik Chen adalah peringkat ke 98, Ana Bondar ini peringkat ke 90 ranking. Artinya dengan kondisi seperti ini, catatan untuk naik peringkat dan juga perjuangan berikutnya gimana, Bung Yoyo? Minggu ini dengan prestasi juara di Jinan, minggu depan dia di Senin dan peringkat terbaru keluar setiap Senin. Kemungkinan Jenis akan berada di kisaran 78 ranking dunia. Jadi dia lonjakan peringkatnya sangat signifikan dengan gelar juara pekan ini. Tampil di mana berikutnya, Bung? Tadi Anda katakan? Pekan depan dia akan main di Chennai, satu turnamen yang lebih India, satu turnamen yang levelnya lebih tinggi, satu level ya di WTA 250. Baik, Jenik Chen, Anda katakan tadi di awal 23 tahun menunggu untuk bisa mengukir sejarah kembali setelah para legendanya. Ada Yayu, Anda sebut tadi, ada Anjik Wijaya. Artinya ini menjadi PR bagi PLT sebenarnya. Nah ini Anda menyoroti pengurus pusat kita bagaimana, Bung? Di level ini, mungkin di level profesional sih mungkin PLT peran federasi nggak terlalu signifikan lah. Ya, saya pikir ini modal yang bagus, misalnya akhir tahun kita akan ketemu SEA Games, kita punya tim putri yang sangat kuat. Karena selain Jenis sebetulnya di turnamen di Jinan ini kita juga gembira melihat pencapaian Priska. Priska setahun lebih muda daripada Jenis. Dia sampai dengan semifinal, kalah dari Ana Bondar, lawan yang dikalahkan Jenis di final. Priska kembali seperti ini karena ya dia sempat menepi 1 tahun karena cedera ya, dan dia tahun ini dia berusaha kembali dan prestasi di turnamen yang sama dengan Jenis ini ya, Priska bisa kembali ke level permainan terbaik, bisa menghandle tekanan-tekanan yang pressure yang lebih tinggi di turnamen-turnamen yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi ini menjadi sebenarnya PR bagi PLT untuk bisa menciptakan Jenik Chen dan Priska lainnya ya, Bung ya. Iya, karena di bawah Jenis kita ini tidak punya transisi kita ini tidak mulus transisi dari junior ke turnamen ya. Dan sekali lagi terakhir catatannya Bung Yoyo dikoreksi, belum tampil di Jinan Open. Sebenarnya Jenik Chen berjuang juga di WTA Tour Sao Paulo ya kala itu ya, tapi kurang beruntung kalimatnya seperti itu ya, Bang. Ya, ini final di Sao Paulo dia final turnamen yang levelnya lebih tinggi sebenarnya. Petenis Prancis ya gitu ya. Ya, di final ya prestasi yang bagus juga, dia bisa sampai final dan sekarang final kedua dalam 2 bulan dan berbuah gelar juara. Baik, kita tunggu saja bagaimana perjuangan Chen berikutnya, seorang mahasiswi Universitas Pepperdine yang notabene sudah mengoleksi 13 gelar ITF sirkuit hanya dalam waktu 12 bulan ya, Bung ya. 2024 tepatnya bulan Juni sampai dengan Juni 2025. Bung Yoyo, terima kasih atas waktunya berbincang dengan RRI. Next time kita coba perbincangan lagi terkait dengan perjuangan para petenis kita di level internasional. Selamat siang, salam olahraga, sehat selalu. Salam olahraga, Benan. Dari tenis lapangan kita ke bola voli. Petrokimia Gresik kembali meraih gelar juara untuk ketiga kalinya Live Volley Divisi Utama. Tampil di babak final, dominasi tim putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia sukses membungkam perlawanan TNI AU Elektrik dengan skor telak 3-0 tadi malam. Kemenangan ini memastikan Petrokimia mencetak hat-trick gelar juara secara berturut-turut.
Dengan skuad yang merata dipimpin outside hitter andalan seperti Medio Stephani Yoku dan middle blocker Kokoh Sela Bernadetta, Petrokimia tampil tanpa celah sejak awal pertandingan. Hasil ini membawa Petrokimia selain menerima medali dan piala bergilir serta piala tetap, juga menerima uang pembinaan sebesar 125 juta rupiah. Sedangkan TNI AU Elektrik di samping menerima piala, juga mendapatkan uang pembinaan sebesar 75 juta rupiah. Peringkat ketiga diraih Bank Jatim yang berhak menerima uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Petrokimia selain mendapat gelar juara juga menerima penghargaan sebagai pemain terbaik, MVP atas nama Medio Stephani Yoku, serta sang kapten tim Petrokimia juga menerima penghargaan sebagai Best Outside Hitter. Kita beralih ke bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Richi Duta Ricardo menutup perjalanannya di kejuaraan dunia junior BWF 2025 dengan medali perunggu. Medali tersebut diraih Richi setelah terhenti di babak semifinal melawan Liu Yang Mingyu asal Tiongkok dengan skor 7-15, 15-10, 13-15 di National Center of Excellence Guwahati, Assam, India kemarin. Inilah catatan pertemuan keempat bagi kedua pebulu tangkis di semifinal kejuaraan dunia junior BWF. Hari ini di babak final kejuaraan dunia junior BWF 2025, pebulu tangkis Liu Yang Mingyu akan menghadapi tunggal putra Indonesia Zaki Ubaidillah. Sementara itu tim pebulu tangkis Indonesia berpeluang meraih 2 gelar di Denmark Open setelah menyisakan 2 wakil terbaiknya ke final turnamen berkategori 750 BWF hari ini. 2 wakil Indonesia tersebut tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Bulu tangkis Indonesia peringkat 6 dunia Jonathan Christie sukses sebelumnya mengalahkan Alex Lanier dari Prancis pada semifinal Denmark Open dengan skor 11-21, 21-8, 21-13 di Jyske Bank Arena Odense di hari tadi. Dan hari ini Jojo akan menghadapi juara dunia bertahan Shi Yuki dari Tiongkok. Sedangkan ganda putra Fajar Fikri yang sebelumnya mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng Liang Wangchang 21-15, 21-18 selanjutnya akan bertemu pasangan Jepang Hoki Kobayashi hari ini. Dari bulu tangkis kita ke sepak bola. Persija Jakarta naik ke posisi 3 besar klasemen Super League usai mengalahkan tuan rumah Persebaya Surabaya tadi malam. Selengkapnya disampaikan Rizky Basuki berikut ini. Seketika tim kita melakukan dengan baik pertandingan ini. Desde os primeiros minutos do jogo, dari menit pertama, a gente buscou o gol. Kita coba gol e acabamos saindo na frente. Persija Jakarta berhasil bangkit dari kekalahan back-to-back. Bertamu ke markas Persebaya Surabaya, Persija mencuri 3 poin usai menang 3-1 di lanjutan Super League. Duel Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam 18 Oktober 2025. Dalam pertandingan itu, Macan Kemayoran unggul 3 gol lebih dulu melalui Doni Tripamungkas, Jordi Amat, dan penalti Alano. Sementara itu, satu-satunya gol balasan Persebaya diciptakan Leonardo Lelis di babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan anak asuhnya pantas mendapatkan kemenangan. Eu acho que essa equipe fez uma grande partida. Seketika tim kita melakukan dengan baik pertandingan ini. Desde os primeiros minutos do jogo, dari menit pertama, a gente buscou o gol.
kita coba cetak gol. Acabamos saindo na frente. Kita bisa dapat cetak gol satu, kita bisa menemukan gol. Que trouxe uma tranquilidade para a equipe. Dan bikin kita tenang di dalam pertandingan. A gente sabe que o Persebaya tem grande time. Kita tahu Persebaya punya tim yang bagus. Mas hoje, mais uma vez, eu acho que a gente saiu no campo merecedor da vitória. Tapi sekali lagi kita keluar dari lapangan ini dengan pantas untuk dapat kemenangan. Sementara itu, penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida, menyatakan kemenangan di kandang Persebaya merupakan hasil kerja keras tim. De futebol só olha o resultado final. Jadi kita tahu banyak orang kalau analis pertandingan dia lihat itu hasil terakhir aja. Mas nas duas últimas partidas que a gente não venceu, na estatística a gente venceu em todos os duelos. Jadi di statistik yang pertandingan dua sebelum kita main lawan Persebaya, kita main dan kita menang di statistiknya sama lawan. E a gente veio hoje aqui preparado para vencer a partida. Dan kita hari ini datang sini sudah siap untuk menang pertandingan hari ini. Trabalhamos muito, o professor exigiu muito na semana. Kerja keras, itu coach minta kita juga pasang untuk bisa persiapan untuk pertandingan ini penting. E o resultado foi esse aí que a gente viu no campo hoje. Dan itu hasil akhir yang kita lihat hari ini. Dengan hasil itu, Persija Jakarta naik ke peringkat ketiga klasemen Super League. Persija mengumpulkan 14 poin dari 8 laga, tertinggal 7 poin dari Borneo FC yang berada di posisi teratas. Sementara Persebaya berada di peringkat 8 dengan perolehan 10 poin dari 7 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Comes, nice shape on that, and headed home. Bayern Munich pertahankan rekor tak terkalahkannya dalam Bundesliga usai tahlukan Borussia Dortmund 2-1 di Allianz Arena Sabtu malam kemarin. Gol Harry Kane menit 21 dan Michael Olise menit 79 menjadi pencetak kemenangan Munich dalam laga Der Klassiker ke-113. Si Bavarian Munich mendominasi 45 menit pertama, namun memerlukan waktu hingga menit 80 untuk mengalahkan klub hitam dan kuning. Gol tunggal Dortmund sendiri baru tercipta di menit 84 melalui sepakan Julian Brandt. Dalam jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyampaikan Bayern Munich mendominasi timnya di babak pertama. Ia menambahkan Harry Kane membuat timnya kewalahan. Immer zeigen wollen und auch jetzt in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Kami sama sekali tidak berada dalam permainan di babak pertama. Bayern menguasai permainan sepenuhnya. Kami terlalu gugup dalam mengambil tindakan. Kami juga tidak cukup agresif. Karena itulah yang ingin kami tunjukkan. Itulah yang harus kami lakukan melawan tim yang benar-benar hebat. Hanya saja hal-hal yang benar-benar menyebabkan banyak masalah bagi kami adalah fakta bahwa Harry Kane mampu masuk begitu dalam. Artinya aksi pressing yang sebenarnya ingin kami lakukan menjadi sia-sia karena kami tidak menutup ruang dengan baik. Kami melakukannya jauh lebih baik di babak kedua. Kami lebih sering menembus pertahanan lawan. Manajer klub Bayern Munich, Vincent Kompany, mengatakan Harry Kane tampil berbeda hari ini. Menurutnya, striker yang juga kapten timnas Inggris tersebut berada dalam kondisi yang luar biasa. Ja, der war eigentlich wieder sehr komplett heute. Dia sangat lengkap hari ini. Tentu saja dia mencetak gol. Tapi dia juga turut membantu pertahanan dan melakukan tackle penting melawan Nico Schlotterbeck. Saat ini dia dalam performa yang luar biasa. Kami menikmati permainannya di fase di mana dia bermain dengan baik. Sehr komplette Leistung für uns. Natürlich haben die anderen Jungs auch.
Dengan kemenangan ini, Bayern Munich menguasai klasemen, sementara Bundesliga dengan hanya 7 pertandingan mengoleksi skor sempurna 21 poin. Sedangkan Dortmund ini merupakan kekalahan pertamanya pada musim ini dan harus puas turun ke posisi 4 klasemen dengan 14 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Dari sepak bola kita ke otomotif. Pebalap Max Verstappen berhasil memenangkan balapan sprint Formula One GP Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. It's happening all the time in Formula One. Max Verstappen wins the sprint race in Austin to take 8 points out of the total of the McLarens. Pebalap Red Bull Max Verstappen finish tercepat dalam balapan sprint Formula One Grand Prix Amerika Serikat dini hari tadi. Start dari posisi terdepan, Verstappen menguasai jalannya lomba di Circuit of the Americas hingga garis akhir. Sementara dua McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri yang berada di belakangnya terlibat insiden tabrakan sehingga harus tersingkir dari balapan lebih awal. Verstappen berhasil finish terdepan, disusul George Russell dari Mercedes di posisi kedua dan pembalap Williams Carlos Sainz di tempat ketiga. Usai lomba, pembalap asal Belanda itu mengaku senang dengan hasil positif yang diraihnya meski sempat mendapat tekanan dari Russell di akhir balapan. Ya, tentu saja saya senang dengan poin yang saya raih hari ini. Saya pikir kami perlu sedikit memperbaiki performa. Saya sebenarnya berharap hasilnya bisa sedikit lebih baik. Itu akan menjadi hal yang kami evaluasi. Lalu untuk manuver dari Russell di tikungan ke-12 mungkin sedikit terlalu optimistis. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Saya bisa melihat lewat kaca spion bahwa dia masuk terlalu dalam. Itulah sebabnya saya harus menghindari tabrakan di sana. Sementara itu, pembalap McLaren Lando Norris gagal merebut pole position pada sesi kualifikasi balapan utama yang berlangsung pagi ini. Norris hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kedua di belakang Max Verstappen yang tampil tercepat. Usai kualifikasi, Norris mengaku sulit untuk menaklukkan dominasi Verstappen, terlebih dengan mobil yang sulit dikendalikan. Maksud saya, sejak Q1 sudah jelas terlihat setiap putaran yang kami jalani. Kami tertinggal sekitar 3 hingga setengah detik dari Max. Bukan hanya karena mereka tampil sangat kuat, tapi memang mobil kami terasa sulit dikendalikan. Kami bahkan berada di posisi 12 dan 13 di Q1, kalau saya tidak salah. Kami nyaris tersingkir sejak sesi awal, dan itu cukup membuat saya khawatir. Mobil ini benar-benar sulit dikemudikan di setiap tikungan dan gundukan. Setiap lap terasa berbeda, benar-benar sulit untuk dikendalikan. Dengan hasil kualifikasi ini, Max Verstappen akan memulai balapan utama di Circuit of the Americas, Texas dari posisi terdepan, diikuti Lando Norris dari tempat kedua. Pembalap Ferrari Charles Leclerc menyusul di posisi ketiga dan George Russell dari Mercedes di urutan keempat. Sementara itu, pemuncak klasemen sementara Oscar Piastri harus puas memulai lomba dari posisi ke-6. Balapan dini hari nanti diperkirakan akan berlangsung dengan sengit dan diprediksi menjadi penentu dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Dari Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ke kabar terakhir. Hari ini kejuaraan dunia gimnastik 2025 telah resmi dibuka. Bagaimanakah antusias para atlet tuan rumah bersaing di level internasional? Kita akan langsung menuju reporter Karisma Rizky dari Indonesia Arena. Karisma Rizky. Baik, terima kasih pendengar RRI. Saat ini tengah berlangsung hari pertama ajang kejuaraan gimnastik dunia di Indonesia Arena, di mana beberapa saat yang lalu memang ini sudah digelar opening ceremony yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Gimnastik Indonesia, Ita Yuliati, di mana Ita juga memberikan penghormatan kepada atlet gimnastik Indonesia yang telah gugur, yakni mendiang Nova Takdir Albari yang meninggal dunia pada 25 September 2025 lalu di Rusia setelah mengalami kecelakaan saat latihan
di lubang busa. Selain itu, Ita mengatakan ajang ini